Dan Sobat Ibu Muti masih bersama saya Bayu Nugraha. Dan saya Nadia Fita Adisti. Di program acara Apa Kabar Bekasi. Dan kita masih bersama dengan Ibu dan Bapak yang menjadi narasumber pada kegiatan pagi hari ini ya. Kita membahas program kerja dari GNI yang sudah berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2021 di Bojongmangu ya. Wilayah khusus Bojongmangu. Tadi kita sudah sedikit banyak tahu ya GNI apa, terus program-programnya apa, dan tadi juga sudah ada penjelasan dari masing-masing perwakilan yang diberikan pelatihan. Tapi belum semua tersebut. Itu loh Mas Bayu. Yes, cuma belum semua karena masih ada banyak lagi program dari GNI yang belum kita cari tahu ya. Betul. Oke. Kita langsung aja. Langsung aja kita akan bertanya langsung kepada Ibu Lilis Talisah ya. Ini merupakan guru dari MI Tarbiyatul Atfal dan juga perwakilan penerima English Fun Course dari GNI. Oke, Ibu Lilis yang mana? Oke, Ibu. Senyumannya itu loh menggoda banget. Luar biasa. Ibu sebelumnya saya mau tanya dulu, Ibu apanya Ibu Lilis Karlina ya? Oh beda. Beda. Beda ya, beda. Sama beda, nama beda. depannya doang kali sama ya Mas nama depannya ya. Kalau Lilis Karlina penyanyi, kalau Ibu Lilis ini guru. Ya. Oke. Bu Lilis, penerima program English Fun Course dari GNI. Kita ya udah tahu lah, pastilah. Guru-guru juga pasti udah tahu. Yang namanya bahasa Inggris tuh agak-agak sulit untuk diterapkan ya di Indonesia khususnya. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak English Fun Course itu apa sih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lilis Talisah dari MI Tarbiyatul Atfal. Saya adalah salah satu anggota atau peserta dari program English Fun Course. Saya coba gambarkan English Fun Course itu adalah sebuah program les bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh GNI bagi guru-guru yang ada di SD dan MI di Bojongmangu. Nah, para pesertanya berjumlah kurang lebih 40 orang dari 20 sekolah SD dan MI di Bojongmangu. Oh, banyak ya. Ya. Dan yang menarik, peserta dari English Fun Course ini bukan guru bahasa Inggris. Oh gitu. Dan juga ya justru bukan guru bahasa Inggris yang biasa ngajar di sekolah. Ini pesertanya adalah guru-guru dari berbagai bidang. Jadi ada yang ngajar PAI, ada yang ngajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahkan ada salah satunya yang ngajar olahraga PJOK, guru PJOK dan ikut English Fun Course. Gitu. Jadi ini bukan khusus untuk guru bahasa Inggris. Nah ini satu pertanyaan nih buat Bu Mekar nih. Kenapa nggak guru bahasa Inggris aja? Justru kan harusnya jadi lebih mudah kalau bukan guru bahasa Inggris kerja 2 kali dong Bu. Gimana tuh? Baik. Kebetulan untuk program kita ini yang menjadi sasaran penerima manfaatnya adalah sekolah tingkat dasar. Di sana hanya ada 15 SD negeri dan 5 MI di Bojongmangu ini. Dan rata-rata tidak ada lagi kurikulum bahasa Inggris di tingkat SD. Artinya kan kita sudah datang juga ke Dinas Pendidikan, kita tanyakan ternyata tidak ada lagi di kurikulum bahasa Inggris, jadi tidak ada khusus guru bahasa Inggris. Namun kita berpikir begini, Mas, ini kan daerah industri dan bagaimanapun zaman sekarang sepertinya semua peralatan juga udah pakai bahasa Inggris. Ya, betul. On, off, turn on, turn off, open, shut down, iya kan? Yes. Ya jadi kalau tidak mengerti mau bagaimana lagi, minimal vocabulary-nya bisa, dia bisa mengerti, dia bisa paham, dan kita ingin begini, kalaulah bahasa Inggris tidak ada di tingkat dasar, tiba-tiba SMP ada kurikulum bahasa Inggris, pasti jadi takut dong. Karena dia tidak dimulai dari hal-hal, misalnya nih, dari pengenalan bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris itu sebenarnya seperti kita mempelajari bahasa-bahasa lain sebenarnya, cuma kita harus dikenalkan, harus fokus, harus sering mendengar, supaya dia bisa masuk ke saraf-saraf kita, supaya kita tidak merasa canggung. Nah, jadi kita di program bahasa Inggris ini
kita mau membuat proses belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan ingin membuktikan bahwa ayo dong, bukan harus guru bahasa Inggris yang bisa belajar bahasa Inggris. Semua orang bisa belajar. Dan kita berharap ke depannya dengan pelajaran bahasa Inggris ini, mungkin nanti kalaupun tidak ada di kurikulum bahasa Inggris menjadi ekstrakurikulernya. Dikenalkan supaya nanti secara khusus anak-anak yang di Bojongmangu mereka bisa bersaing di dunia yang kedepannya akan semakin sulit ya kan, akan semakin banyak saingan karena bukan hanya manusia lagi yang menjadi saingannya, bahkan teknologi ataupun robot-robot akan jadi saingannya. Betul. Nah kalau dia tidak menguasai bahasa, tidak boleh lagi dia maksudnya menutup pikiran dan matanya, pokoknya bahasa Inggris nggak mau belajar, nggak bisa lagi. Ya. Dia harus mulai berbaur, sudah mulai beradaptasi supaya bisa nanti bersaing untuk misalnya nih dengan adanya perusahaan-perusahaan luar yang di sekitar sini. Karena yang saya lihat di sekitar daerah Bojongmangu ini banyakkan perusahaan luar semua. Yang otomatis mereka nanti minimal untuk standar ujian mau memasukinya, maksudnya masuk tesnya itu dia bisa melewatinya dulu gitu. Itu harapan kita, Mas. Oke. Mungkin kita kembali lagi ke Ibu Lilis ya. Apa aja sih Bu yang bisa didapatin dari pelatihan English Fun Course ini, Bu? Ya. Baik, saya ingin bercerita dulu pengalaman saya selama mengikuti English Fun ini. Sebenarnya dari dulu saya itu kurang suka sama bahasa Inggris itu. Oke. Nah ini berarti salah satu guru bukan bahasa Inggris. Iya, saya basicnya dari PAI. Pak. Oh Ibu dari PAI. Ya. Saya itu kalau lihat tulisan bahasa Inggris aja saya sudah pusing. Ini artinya apa sih, bacanya gimana gitu ya. Pokoknya saya intinya kurang suka sama pelajaran bahasa Inggris. Asalnya itu ya sebelum saya ikut English Fun Course ini. Namun setelah saya bergabung dengan English Fun Course menjadi peserta dari English Fun Course ini, sedikit demi sedikit saya mulai tertarik, mulai suka gitu. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran di English Fun Course ini, para fasilitator itu menggunakan metode pembelajaran yang benar-benar menyenangkan gitu. Jadi lebih mengutamakan praktek daripada teori. Gitu. Jadi setiap kita belajar itu para peserta yang ya kebanyakan sudah ibu-ibu ya, sudah sebagian sudah sepuh. Kita itu diperlakukan seperti anak SD gitu. Oke, lucu nih ya. Kalau misalnya harus nyanyi ke depan. Fasilitatornya itu bagus ya. Ke depan nyanyi gitu, harus nyanyi. Kalau misalnya harus main game ke depan gitu. Harus melakukan percakapan ke depan. Jadi gitu. Jadi kita tidak semata-mata menjadi pendengar setia yang dia mendengarkan penjelasan gurunya gitu. Tapi kita benar-benar aktif dan kita merasa senang gitu ya mengikutinya. Terus yang perlu saya ceritakan juga, peserta-peserta dari English Fun Course ini semangatnya luar biasa. Jadi mereka selalu konsisten hadir mengikuti setiap proses pembelajaran. Pernah satu hari dalam keadaan hujan deras, pagi-pagi itu hujan deras, tapi para fasilitator dan guru-guru peserta tetap datang waktu itu. Antusiasnya luar biasa. Semangatnya gitu ya, saking semangatnya. Nah, kami mendapatkan pembelajaran di English Fun Course ini selama 6 bulan, Mbak. Lumayan lama juga ya. Selama 6 bulan kami dibekali dengan model-model pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Kemudian setelah selesai 6 bulan pembelajaran, kami juga ditugaskan untuk mempraktekannya di sekolah masing-masing. Selama 8 bulan kurang lebih atau 32 pertemuan. Gitu. Kita harus ngajar istilahnya praktek lah PPL gitu ya di sekolah masing-masing mengajarkan bahasa Inggris yang kita itu bukan guru bahasa Inggris. Bukan guru bahasa Inggris. Nah setelah praktek 8 bulan di sekolah masing-masing, Ibu Mekar ini memang luar biasa ya, selalu ingin pendidikan di Bojongmangu ini terus meningkat, lebih maju gitu. Setelah 8 bulan praktek di sekolah masing-masing, Ibu Mekar mengadakan lagi workshop melalui Zoom meeting dan menghadirkan fasilitator Ibu Ratma dan Ibu Soba, penulis buku tadi yang di depan yang itu menjadi fasilitator kami pada acara workshop itu. Nah,
pada workshop yang dilaksanakan oleh Ibu Soba dan Ibu Ratna ini, kami diajarkan proses pembelajaran atau cara pembelajaran yang tidak sama seperti yang biasa kita lakukan di sekolah gitu sekarang. Yang menarik dari workshop ini, kita diajarkan mengajar melalui cerita bergambar. Melalui cerita bergambar. Kita tahu kalau anak-anak itu kalau lihat gambar itu suka. Tertarik, jadi dia menarik. Apalagi gitu. kalau berwarna, full cerita. color gitu apalagi ya. Kalau gambarnya berwarna gitu ya, menarik gitu. Nah, itu salah satu yang saya dapatkan dan selama ini belum saya pelajari gitu, dan baru pertama saya tahu bahwa ada model pembelajaran melalui cerita bergambar itu. Gitu ya. Berarti salah satu contoh atau model pembelajaran English Fun itu dengan cara belajar melalui gambar gitu cerita ya, Bu, ya. Bergambar. Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat GNI, luar biasa kerja kerasnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada guru-guru yang memang pada dasarnya bukan guru bahasa Inggris, tapi mau belajar untuk bahasa Inggris demi pendidikan di Bojongmangu itu sendiri ya. Luar biasa Ibu Lilis, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Berarti sekarang udah mahir dong bahasa Inggrisnya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, lebih bagus daripada saya lah ya gitu. Saya taunya cuma on off, close the door udah gitu dong. Kirain cuma tanya deket dulu. Iya, itu beda lagi ya. Ketahuan anak TikTok. Oke, mungkin kita ke narasumber selanjutnya ya Mas Yes, Boy ya. Betul. Ada Ibu Sugiyati ini yang merupakan Kepala Sekolah SDN Bojongmangu 03. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, ini juga beliau merupakan penerima program pelatihan website blog dari GNI ya Bu ya. Yes. Betul. Ada beberapa orang juga ya yang mengikuti website blog dari GNI ini, yaitu salah satunya Ibu Haja Sukaya. Suhaya. Oke. Ibu Haja Suhaya. Ibu Haja Suhaya yang? Oke. Ibu juga salah satu penerima program pelatihan website blog dari GNI ya. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga ke Ibu. Ibu Sugiyati. Kita tahu nih ya Bu, teknologi itu makin kesini makin canggih ya. Mau nggak mau ya makin maju, makin canggih. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti ya. Betul. Untuk tidak ketinggalan zaman. Nah, Ibu sendiri yang mengikuti program pelatihan website ini, ada cerita unik nggak sih Bu yang Ibu rasakan, mengingat ya memang pada saat dulu kayaknya ini belum Ibu pelajari gitu ya Bu ya. So, coba ceritakan gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyati, Kepala Sekolah dari SDN Bojongmangu 03. Saya akan cerita sedikit. Waktu bulan September, tepatnya pertengahan, saya dapat undangan dari GNI untuk mengikuti pelatihan website blog. Waduh. Ternyata tidak hanya guru dan anak atau orang tua saja yang dapat pelatihan. Betul. Ternyata kepala sekolah juga harus. Iya dong. Saya baca website blog. Kebagian yang susah. Iya, kebagian yang susah. Iya, kebagian susah. Tapi karena tanggung jawab, ya makanya saya berangkat. Saya berpikir pokoknya nanti di sana semua saya serahkan ke guru saja. Kan jadi kepala sekolah dan 2 guru yang pelatihan. Saya berpikir seperti itu. Nah, ternyata pas sampai di tempat pelatihan, narasumbernya itu berkompeten sekali, bagus sekali. Cara memberikan materinya menarik, tidak membosankan. Dan akhirnya dari yang tadi saya tidak bisa membuat email, biasanya kalau masalah IT itu saya serahkan semua ke operator. Iya betul. Ya, saya nggak mau pusing, sebab kalau yang nggak kehati di otak saya, bawaannya ngantuk. Nyuruh aja ya Bu ya. Iya. Terima jadi ya. Maunya jadi aja. Tapi pas nerima pelatihan dari narasumber yang bagus, anak-anak muda dengan semangat, akhirnya saya bisa. Nah,
dari tidak bisa membuat akun, apa itu akun, email, terus apalagi pas waktu itu pembelajarannya secara daring ya. Jadi diajarkan membuat Google Form, Google Meet, Google Classroom, terus apa itu Google Drive. Akhirnya saya berpikir, masa sih guru aja yang bisa, kepala sekolah juga harus bisa lah. Mantap. Jadi tekad semangat, pokoknya saya harus bisa, nggak mau kalah sama guru. Gitu, seperti itu. Nah jadi tadinya nggak tahu apa itu website blog. Jadi akhirnya ngerti website blog itu ternyata berupa konten-konten kegiatan, bisa diisi dengan kegiatan sekolah, foto-foto ya. Jadi selama pelatihan itu kita diajarkan membuat blog. Tadinya saya tidak tahu, tahunya blog M aja. Namanya blog itu nggak tahu apa itu. Belanja aja ya, mau taunya ya. Apa itu blogger? Ibu ya, tahunya blog M tempat tahu. belanja. Dan semua sekolah, 20 sekolah MI dan SD, itu kita semua sekarang sudah punya blog, website blog semua. Masing-masing ya, luar biasa. Kalau Mas Bayu dan Mbak Nadia nggak percaya, nanti di acara pameran Hari Anak Universal, silakan datang ke stand website blog ya. Wah, luar biasa. Siap. Silakan. Udah curi start Ibu Mekar ya. Silakan tanya SD Bojongmangu 03, lihat dong mana website blognya. Ntar saya ini. Udah keren berarti sekarang ya. Oke. Jadi website blog juga bisa jadi salah satu fasilitator untuk menyebarkan informasi ya. Iya. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di SDN Bojongmangu 03 dan juga SD dan juga MI yang lainnya. Oke, nah selain tadi Ibu Sugiati ya, ada juga Ibu Suhaya yang Ibu mengikuti pelatihan program website blog dari GNI. Bu, kurang lebih ceritanya pasti sama lah ya sama Ibu Sugiati. Nah, kalau Ibu Suhaya sendiri, apa yang Ibu rasakan manfaat dari mengikuti program pelatihan website blog ini dari GNI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Haja Suhaya, Kepala Sekolah SDN Karangindah 01, Kecamatan Bojongmangu. Saya adalah salah satu di antara teman-teman yang mendapatkan manfaat dari kegiatan GNI ini. Sebenarnya saya selaku kepala sekolah juga merangkap ketua K3S, kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Bojongmangu, sehingga saya selalu koordinasi dengan Ibu Mekar sebagai manajer. Bukannya apa-apa, nanti kalau dari pimpinan ingin mengetahui apa sih GNI yang sudah berkiprah di Bojongmangu, kan saya harus tahu, sehingga saya dari semua kegiatan-kegiatan ini selalu mengikuti, sehingga alhamdulillah banyak sekali kerjasama antara kami di pihak pendidikan dengan GNI yang khususnya di bidang pendidikan di Kecamatan Bojongmangu ini. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke bagaimana sih manfaatnya, ucapan terima kasih kepada Ibu Mekar selaku manajer GNI yang sudah memberikan banyak manfaat kegiatan untuk pendidikan di Kecamatan Bojongmangu. Baiklah Mbak Nadia, Mas Bayu, saya juga termasuk anggota atau peserta yang ikut pelatihan web. Nah, blog ya. Kita kembali lagi ke blog sekolah. Blog itu apa sih, kan? Blog itu adalah website yang berisikan informasi-informasi, opini, baik pengetahuan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk gambar atau video, ya, sehingga itu merupakan sarana informasi bagi lembaga-lembaga untuk mensosialisasikan baik ke dalam maupun keluar. Gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya website ini menurut saya merupakan muara dari semua kegiatan ini. Karena apa? Dari menulis kreatif, dari English fun, dari semua kegiatan bisa dimuat, ditampilkan, bisa diinformasikan di blog sekolah masing-masing. Oleh karena itu tadi oleh Ibu Sugiati yang juara 1 tingkat Kecamatan Bojongmangu. Luar biasa. Pantesan tadi agak sombong ya.
makanya beliau sombong karena beliau itu sekolahnya webnya juara 1 ya Miss ya. Oke, Tepuk luar tangan sekali biasa. lagi untuk Ibu Sugiyati. Ya, kemudian Nggak apa-apa sombong, yang penting menang ya Bu. ya, kemudian tadi Mas Bayu menanyakan manfaat ya. Ya, manfaat blog bagi kami baik secara ke dalam maupun keluar ya. Yang pertama untuk media pembelajaran. Ya, kita tahu sendiri, kita pahami sendiri GNI datang ke Bojongmangu itu tahun 2020. Kita di bulan Maret 2020 kan mulai lockdown. Pembelajaran sudah mulai online. Nah, yang dalam pembelajaran guru-guru di Bojongmangu itu yang notabene dalam tanda kutip ya, tidak semua pasti aja yang pintar, ada yang apa sih, bagaimana sih kita melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, kebetulan di GNI diadakan pelatihan webnya, kita membuat Google Meet, kemudian pembelajarannya dengan Google Form, ulangannya dengan Google Form, sehingga kami merasa terbantu. Nah, itu jadi media pembelajaran. Yang kedua juga untuk ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi ke dalam, artinya guru saya misalnya si A menulis ini, coba dibaca oleh guru yang lain, bahkan bisa juga dibaca oleh guru-guru di Kecamatan Bojongmangu. Kemudian juga untuk sarana transformasi juga ya, atau acara yang menginformasikan atau mensosialisasikan kegiatan sekolah-sekolah di kita ke masyarakat luar, sehingga ya mungkin nilai jual sekolah kita setelah diekspos di media sosial, baik di web maupun apalagi sekarang sudah banyak Facebook ya, kemudian ada Instagram. Setiap sekolah, hampir semua sekolah sekarang punya Facebook dan sosial punya media ya Instagramnya, di sosial medianya lebih apa, masyarakat itu Karang Indah 01 yang tadinya sekolahnya sangat gersang ya Mbak Mekar ya. Kemarin Mbak Mekar datang ke sekolah saya sampai saya ini nyasar enggak ya katanya begitu. Karena alhamdulillah sekarang sekolah saya sudah bagus. Yang tadinya di ujung selatan perbatasan dengan Bogor Pak. Sekarang alhamdulillah sekolahnya sudah bagus sehingga orang-orang pun bisa tahu, oh kok Karang Indah sekarang bagus ya. Melalui apa? Melalui media sosial. Bahkan saya juga kemarin mengekspos ya Ibu Cici ya, mengekspos ada murid saya yang mempunyai karakter multi talenta. Dia oleh Kominfo mungkin nanti bisa diekspos Bu Pak. Boleh ya. Dia itu anak kelas 6 dari keluarga tidak mampu, tapi dia cerdas, kemudian kreatif, bahkan nanti insya Allah di Festival Hari Anak Universitas akan ditampilkan, makanya nontonnya Bu ya. Oke, insya Allah. Akan ditampilkan karakter anak Ibu nanti di sana, namanya Aulia Rahayu. Nah, kemudian juga selain tadi yang sudah disebutkan manfaat-manfaatnya, ya tadi melatih guru-guru untuk menulis kreatif. Jadi bukan hanya dipelatihkan, tetapi coba diterapkan. Membuat setiap apapun kegiatan yang ada di sekolah ditulis. Ya, jadi kan tulislah apa yang kita kerjakan apa yang kita tulis. Mungkin itu Mbak Nadia, Mas Bayu. Oke, Bu, mungkin ada closing statement atau tanggapan dari Ibu nih mengenai pelatihan website blog yang memang keren banget ya. Iya, keren banget. Terima kasih. Kalau boleh saya mengajak kepada sahabat Wibawa Mukti, ya, khususnya kaum milenial, teruslah belajar. Jangan sampai kalah oleh kami yang sudah usia lanjut. Saingan baru. Saya sudah usia berkepala 5 ya, sudah banyak usianya, sudah ya kalau disebut tua kurang ini yang sudah dewasa mungkin ya. Menolak tua. Iya. Menolak tua. Jadi untuk kaum milenial khususnya untuk guru, belajarlah terus karena benar kata pepatah bahwa tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, long life education. Itu aja. Tepuk tangan dong Assalamualaikum sekali lagi untuk Ibu Suhaya dan juga GNI yang sudah memberikan program pelatihan website blog ya di Bojongmangu.
luar biasa, ini satu memang harus sih sebenarnya kita mengikuti betul. teknologi itu memang harus ya. Ini juga jadi salah satu fasilitas sekolah-sekolah untuk mempromosikan kepada masyarakat sekitar kalau nih sekolah kita tuh punya ini loh, sekolah kita punya ini, sekolah ini punya ini gitu. Sekali lagi ucapan selamat juga buat Ibu Lilis ya. Ibu Lilis. Ibu Bukan, Mekar. Ibu yang mana? Ibu Sugiyati yang sekolahnya mendapatkan juara pertama untuk website blog ya Bu ya. Ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya, saya mau beralih ke Bapak Juhanda selaku Kepala Sekolah SD Negeri Medal Krisna 01 ya. Yang tadi udah nggak sabar, duduknya udah nggak tenang karena dihampit oleh dua perempuan cantik. Kayak bisulan. Ibu-ibu yang cantik ya. Oke, Bapak ini juga merupakan pengamat kegiatan ya Pak ya, dan juga penerima program pelatihan dari GNI di Kecamatan Bojongmangu nih Mas Bayu. Betul. Kalau kita tadi tahu Bojongmangu tuh Bojongmangu tuh masuk GNI itu masuk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Ya. Kalau kita mau bahas soal perbedaannya, pasti akan ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, dari Bapak sendiri, Bojongmangu pada saat belum ada GNI khususnya di bidang pendidikan ini, dan setelah ada GNI itu seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih Mbak Nadia, juga Mas Bayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhanda, Kepala Sekolah SDN Medal Krisna 01. Sebelum saya jawab dari pertanyaan Mas Bayu tadi, saya juga bingung jadi apa. Ya bingungnya apa? Kebagian penutup saya ini. Suruh merangkum. Tapi saya senangnya gini, suruh merangkum. Kalau yang namanya rangkuman berarti kan satu buku dirangkum bagi selembar. Ya, saya tadi suruh merangkum. Kan suruh merangkum dari semua. Sebenarnya mengenai seberapa besar sih pengaruh atau perubahan sebelum adanya program GNI di Bojongmangu dan setelah ada program GNI di Bojongmangu. Sebenarnya saya tidak usah jawab lagi. Mengapa? Tadi sudah diuraikan dari mulai dari Bu Aisyah, Mbak Mekar, terus Bu Haji Suhaya, Bu Sugis kan yang tadinya begini jadi begono gitu. Gitu ya. Tapi saya hanya menambahkan saja. Awal mula ada GNI itu berarti 2 tahun yang lalu. Terus saja saya pertama dapat surat undangan. Katanya ada sosialisasi dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia GNI. Pastinya sudah kebiasaan itu guru kalau di sekolah, terutama di sekolah lingkungan saya, kalau ada undangan program, ada apa lagi sih ini? Pekerjaan yang ada aja udah numpuk, udah ada lagi ini mau kegiatan apa lagi? Pertamanya seperti itu. Iya. Kalau ke bahasa agama masih ujon sok goreng sangka gitu. Belum apa-apa udah apalagi ini udah menganggap jelek duluan, apalagi pekerjaan yang ada udah numpuk, apalagi ini mau ada program apa lagi. Saya coba datang sosialisasi di sana, dijelaskan oleh Mbak Mekar di sana, berarti program mulai dari profil GNI seperti apa, terus tujuannya apa, sasarannya siapa. Jadi agak paham juga, mungkin menerimalah hati ini gitu, menerima Bu Mekar gitu. Ya. Ya, artinya tadi saya lebih fokus ke mengamati dalam segi dunia pendidikan, terutama di seberapa besar pengaruh perubahannya GNI terhadap dunia pendidikan di Bojongmangu. Mungkin Mas Bayu, ya Mbak Nadia juga sahabat Dewa Mukti mendengar kata Bojongmangu itu seakan-akan di mana pada urutan kepemerintahan di kecamatan, di kabupaten, Bojongmangu itu kalau tidak salah ada di urutan ke-23 terakhir. Paling bawah ya? Paling bawah. Karena merupakan boleh dikatakan ujung dari Bekasi itu Bojongmangu. Ya, ujung timur ya dan ujung selatan. Yes. Berbatasan langsung. Murid saya aja dulu banyakkan dari Bogor. Oh gitu Pak. Waktu saya di Karang Mulia 3 itu murid saya itu hampir misalkan murid 200, 100 mas setengahnya hampir dari Bogor. Okay. Mungkin
menganggap Bojongmangu itu di mana. Mungkin kalau dilacak di Google tidak akan ketemu, tapi alhamdulillah ada ya, Pak, ada. Ada kok sekarang Pak. Ya. Nah, kita kembali masalah adanya perubahan. Terus terang saja ada, bukan sangat ada perubahan, terus saja dalam hal yang positif misalnya perubahan tersebut. Sementara guru ya terutama pendidiklah masih pola pikirnya bagaimana, masih ortodok atau tradisional. Semenjak adanya GNI berubahlah semacam pendekatan mengajar, metode mengajar yang tadinya konvensional berubah ya. Jadi mindsetnya sudah berubah. Saya jadi tahu mindset nih berkat adanya kursus English Fun. Wah, luar biasa. Jadi pola pikir guru di sana yang tadinya ajar gitu-gitu aja, jadi kurang menarik. Semenjak ada GNI, bagaimana cara mengajar yang baik, terutama berhubungan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris emang terus terang saya kata pada kurikulum 2006 itu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu ada bahasa Inggris. Semenjak berubah ke K13 kurikulum 2013 bahasa Inggris itu dihapus, tidak ada pelajaran bahasa. Sementara saya berpikir apalagi sekarang terasa jadi kurang setuju bahasa Inggris dihapus di SD. Ya, kurang setuju. Mengapa? Apalagi Bekasi daerah industri. Ya, daerah industri. PT itu yang punya bukan orang Bojongmangu, dari luar semua. Kan merekrut karyawan itu kan melalui wawancara dan sebagainya. Jangankan kita yang bergerak di dunia pendidikan, di dunia industri, petani yang sehari-hari ya bergumul dengan tanah, dengan lumpur itu sudah mengenal bahasa Inggris. Betul. Mesin traktor, mesin pompa air, tidak ada petunjuknya hidup mati, pasti on. Itu udah memerlukan bahasa Inggris menurut saya gitu. Betul, jadi sangat penting sekali, sangat penting ya. Jadi kembali tadi bahwa mindset guru-guru di Bojongmangu sudah mengalami perubahan yang tadinya hanya sebab sebaik apapun materi pelajaran, sebagus apapun materi pelajaran, ya kalau disajikannya kurang menarik, seperti makanan, walaupun makanan itu enak banget. Tapi kalau situasi menyajikan dan situasi lingkungan untuk makan itu tidak menyenangkan, tidak akan enak. Coba kalau yang menyajikannya, ayo makan. Kalau nggak makan, ayo makan. Nggak bakal mau makan itu. Betul, sama Pak. Dengan anak. Kalau belajar, gurunya killer, ya gurunya killer, sadis lah gitu. Ada cerita, ya ada seorang guru misalkan, gitu, galak, mengajar sejarah. Ya, mengajar sejarah, betulan ya mengajar sejarah. Ada salah seorang anak yang bernama Abdul ngantuk. Waduh, lagi nerangkan. Pas itu Abdul kaget ya. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Ampun Pak, bukan saya. Maaf Pak, bukan saya. Kan jadi gitu. Saking ketakutannya. Tapi kalau pendekatannya, ya gitu. Jadi enak itu menyajikannya menarik. Pasti anak akan tertarik. Ya. Sebab pendidikan, pembelajaran akan berhasil menurut saya gitu paling tidak ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, guru, kedua, siswa, ketiga, orang tua. Ketiganya saling berkaitan. Makanya tadi program GNI itu merangkul semuanya dari orang tua, siswa itu sudah selaras. Ya, saya sangat setuju dengan saya baca-baca profil dari GNI itu fokus kepada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan hak-hak anak. Itu ada terangkum semua. Jadi kita kalau hubungan dengan pendidikan, emang itu. Berhasilnya suatu pendidikan, itu ditentukan oleh 3 faktor tadi. Sekarang guru rajin, ngajar dan sebagainya. Orang tua kurang mendukung. Akan terhambat juga. Orang tua mendukung, guru rajin ngajar, anak kurang minat. Tidak mau belajar. Sama aja. Gitu kan, karena disajikan oleh guru yang menarik, jadi anak jadi tertarik untuk belajar. Jadi pada intinya adalah terjadinya perubahan mindset guru-guru di Bojongmangu otomatis berdampak kepada siswa dan sekaligus berdampak kepada lingkungan. Jadi diawali dari pendidikan menurut saya. Ya, saya kutip ini pendapat dari Presiden Amerika Serikat yang ke-35, siapa Bapak dan Ibu?
Siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy. Saya terjemahkan, takut Bapak dan Ibu tidak paham. Luar biasa. Para pemirsa, sahabat Iwabuk tidak paham. Tadinya asalnya bahasa Inggris ya, John F. Kennedy pasti pakai bahasa Inggris. Okay. Saya Indonesiakan saja ya. Anak-anak adalah sumber daya dunia yang bernilai katanya ya, yang merupakan harapan masa depan. Jadi cocok sekali GNI menggarap atau fokus pada anak. Sebab dasarnya untuk perkembangan ke selanjutnya kan emang dari anak-anak seperti itu. Saya sangat setuju, Ibu Mungkar. Ya. Oke. Pak, sementara yang mungkin seberapa besar pengaruh perubahan tadi adanya kehadiran GNI di Bojongmangu terhadap dunia pendidikan yang diawali dari sekolah, kemudian berkembang akhirnya kembali kepada masyarakat. Sebab pendidikan, saya yakin mengapa GNI fokus di pendidikan, karena dia sudah membaca, mungkin salah satunya membaca pendapat dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Juhanda dan juga GNI yang sudah memberikan banyak program dan manfaat juga banyak di Bojongmangu ya Pak. Pak, terakhir nih Pak, ini kan gak akan selamanya nih. Kan tadi saya minta Bu, bisa gak sih selamanya gitu. Nah, dari Bapak sendiri nih, GNI ini kan gak akan selamanya di Bojongmangu. Pasti akan pindah dari Bojongmangu. Kedepannya tuh akan seperti apa tanpa GNI? Terima kasih. Biasanya mungkin kalau pelatihan yang sudah saya rasakan, dimulai saya jadi guru ya sebelum jadi kepala sekolah, biar kalau ditugaskan oleh kepala sekolah, oleh dinas pendidikan, Pak ada undangan pelatihan mana ke Bandung, ada undangan pelatihan ke Bogor, Cianjur dan sebagainya. Pas pulang pelatihan, Bintek ditanya oleh kepala sekolah, hasilnya apa Pak pelatihan kemarin? Biasa, gitu sebatas gitu ya, biasa, coba sebatas biasa. Tapi saya yakin, ya tadi itu perubahan mindset tadi, saya yakin tidak akan tukiem. Ya. Apa tuh tukiem? Dibentuk langsung diam. Oke. Tukiem. Tidak akan tukiem, dibentuk langsung diam. Artinya apa yang telah diprogramkan oleh GNI, dilaksanakan oleh GNI, kemudian diaplikasikan, diterapkan di dunia pendidikan di Bojongmangu tidak akan sampai di situ. Misalnya yang sudah pelatihan website, blog, pelatihan menulis kreatif dan sebagainya, saya yakin akan berkesinambungan karena sudah merasakan nikmatnya. Nikmatnya itu, oh ternyata mengajar model begini menyenangkan, berarti saya harus pakai mengajar model seperti ini. Itu saya yakin seperti itu. Seperti kita makan aja Pak. Seperti kita sahabat Wibawa Mukti, seperti kita makanlah. Kalau suatu makanan enak, pasti akan ketagihan. Pengen makan itu lagi, pengen lagi. Ya, sama seperti kita mengajar. Misalkan mengajarkan model pembelajaran ini, anak-anak antusias, anak-anak senang, pasti akan diulang lagi model seperti itu. Walaupun harus variatif tentu saja dalam hal. Jadi saya yakin bahwa program yang sudah dilaksanakan di Bojongmangu oleh Yayasan Gugah Nurani Indonesia akan berkesinambungan, tidak akan mati begitu saja. Saya ada khusus untuk Bu Mekar, untuk GNI di sini. Ada slogan GNI hadir, SDM Bekasi mahir. Luar biasa. GNI hadir, SDN Bekasi mahir. Berkat program-program dari GNI tentunya. Betul. Bapak, terima kasih banyak loh Pak. Luar biasa. Sama-sama. Ya. Banyak, ya pasti banyak lah ya perubahan dari sebelum adanya GNI dan setelah adanya GNI. Salah satunya merubah mindset dari guru-guru yang ada di sana dan juga merubah kebiasaan murid-murid dan juga orang tua yang dimana sudah diberikan program-program pelatihan ya. Dari tadi kita bahas dari awal chess. I don't know, chess, aku nggak tahu apa itu chess. Nah sekarang kita beralih ke Ibu Ici selaku aktivis literasi dan juga sosial dan juga pendamping PKH dari Dinas Sosial. Bu, CES, apa sih CES dan apa hubungannya dengan GNI ini?
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Mas, Mbak, dan sahabat Wibawa Mukti semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu tentang kenapa saya bisa gabung di GNI. Awal mulanya adalah saya adalah pendamping program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang bertugas di Kecamatan Bojongmangu. Di dalam kegiatan PKH itu ada kegiatan yang namanya P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi yang kami bina itu keluarga untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian kenapa bisa bergabung dengan GNI menjadi fasilitator? Karena GNI mengharapkan fasilitator untuk seluruh kegiatannya berasal dari Kecamatan Bojongmangu. Jadi GNI berharap kalau di dalam Kecamatan Bojongmangu ada yang bisa diberdayakan, kenapa harus mengambil dari luar? Dan itu sangat berdampak kepada kami orang Bojongmangu, dan saya yakin yang berada di sini, guru-guru saya, saudara-saudara saya adalah pilihan GNI adalah orang-orang hebat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, CES itu apa sih dari awal CES gitu ya. Jadi identik dengan nge-CES gitu ya. CES itu adalah Child Empowering System atau sistem perlindungan anak. Nah, apa sih tujuan GNI ini? Kok anak-anak sih yang dididik untuk melindungi diri sendiri? Karena kan sekarang daerah di Bojongmangu sudah bukan daerah sudah bukan daerah ujung, tapi gerbang masuknya Kabupaten Bekasi dari daerah selatan. Dari daerah lain. Iya betul. Karena di Bojongmangu itu sekarang sudah separohnya Bojongmangu itu sudah jadi kawasan industri. Betul. Bahasa saja sudah kompleks. Bukan cuma bahasa Sunda. Dulu sebelum ada industri mungkin bahasa mayoritas Sunda. Sekarang bahasa Indonesia sudah jadi bahasa utama sebagian anak di Bojongmangu. Kemudian bahasa Inggris melalui English Fund yang diajarkan oleh GNI ke para guru-guru di wilayah Bojongmangu kepada anak-anak juga, itu juga berdampak besar sehingga anak-anak mindsetnya dan guru kata Bapak Johanda tadi mindsetnya gitu ya, dirubah supaya bahwa kamu harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, tapi harus juga mempelajari bahasa asing karena nanti kamu akan bergaul dengan orang asing di daerahmu. Gitu. Kenapa kita diajari di tujuan GNI untuk mengajari anak-anak sedini mungkin tentang apa itu kekerasan, kan yang CES tadi ya, kekerasan, agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dari kekerasan sedini mungkin. Dari kegiatan CES ini apa saja yang dijelaskan atau yang dipaparkan oleh kami sebagai fasilitator dari GNI? Yang pertama, jenis-jenis kekerasan, cara menghadapinya jika terlanjur terjadi kekerasan terhadap mereka, dan cara mengetahui sebabnya kenapa terjadi kekerasan. Karena banyak juga kejahatan yang terjadi atau kekerasan yang terjadi terhadap anak, itu karena ada celah. Nah, jangankan anak kita aja, kalau dibegal, nauzubillahi min dzalik ya. Kalau dibegal, itu kenapa sebabnya dibegal? Karena kita sendirian. Berarti supaya nggak dibegal ada temannya harusnya. Betul. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kejahatan terjadi karena bukan ada niat pelakunya kan dulu ya. Karena ada kesempatan. Waspadalah. Oh, jadi program yang lain ya. Iya kan. Beda program itu. Iya betul. Itu memang benar karena anak-anak menciptakan celah kejahatan tersebut terjadi. Dari si korban berarti ya, dari si korban tersebut kejahatan tersebut terjadi itu karena dibeli celah. Nah, anak-anak itu diberi pengetahuan sedini mungkin biar tidak ada celah. Saat ditanya pertama masuk nih ke sekolah-sekolah ya, susah ternyata mengedukasi, jangankan anak-anak, sowan ke gurunya aja minta izin ya Mbak ya. Saat kita datang ke guru, akan ada kegiatan CES. CES itu apa Mbak? Untuk menjelaskan kepada anak-anak, mengedukasi anak-anak bahwa ada yang namanya kekerasan fisik, mental, seksual. Nah itu mendengar kata seksual, guru-guru kalau kata bahasa Sunda langsung ngerempot. Langsung down gitu. Jangan dulu, itu tabu. Mendengar kata seksual saja padahal kami tidak mengajarkan perilakunya bukan, tapi bagaimana menghindari agar kekerasan seksual itu tidak terjadi terhadap anak. Jadi jangan sampai anak iseng nih sama temannya,
towel-towelan daerah sensitif. Mereka nggak tahu bahwa itu nggak boleh dipegang sama orang lain. Betul. Tapi melalui kegiatan CES, anak-anak diberi edukasi bahwa ada loh bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh sama orang lain, kecuali diri kamu sendiri. Ibu bapakmu juga nggak boleh, gitu. Jadi anak-anak diedukasi seperti itu. Setelah kita masuk, kendala selanjutnya, selain tadi susah karena ada bahasa seksual, kendala selanjutnya pandemi. Karena ada pandemi kita nggak bisa kerumunan kan ya. Tiba-tiba kita harus pakai Google Meet. Ya, kendalanya sinyal sama orang tua, mayoritas orang tua di Bojongmangu yang kudet. Gitu ya, gaptek teknologi. Dan itu berdampak positif juga. Sekarang mayoritas orang tua di wilayah Bojongmangu sudah mengerti apa yang namanya Google Meet lewat kegiatan CES melalui online. Susah sinyal sudah bukan hambatan. Pandemi sudah bukan hambatan. Jadi kalau saya disuruh sebutkan satu kata yang tepat untuk GNI yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Bojongmangu, satu kata, unstoppable. Tidak terhentikan oleh badai, badai pandemi, mau hujan, mau angin. GNI selalu memikirkan hal-hal yang membuat literasi tetap berjalan di Kecamatan Bojongmangu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dong buat CES dan juga GNI. Nah, yang aku suka tuh ternyata GNI mengikut sertakan ya, di mana kalau memang ya ada orang yang berkompeten di Bojongmangu, ya kenapa tidak, harus kita berdayakan gitu. Luar biasa. Mbak nih, untuk CES sendiri tuh selain memberikan perlindungan kepada anak dan segala macam, ini katanya CES tuh punya gerakan kayak senam nih. Oh iya. Gerakan apa tuh? Itu sebenarnya Mas dan Mbak, awalnya kita kan yang menjadi peserta kegiatan itu adalah anak-anak. Jadi kami sebagai fasilitator dituntut untuk belajar, sebenarnya kami yang belajar terhadap anak-anak. Jadi kami yang belajar gimana nih caranya ngomong sama anak-anak, karena anak-anak itu tingkat bosennya lebih tinggi daripada orang tua. Tidak bisa membaca tulisan terlalu banyak dan tidak bisa mendengarkan fokus lebih dari setengah jam, ya kan? Jadi saya dalam membuat materinya saja sampai tidak selesai 3 minggu karena saya rubah lagi. Jadi salah satu triknya adalah saya membuat pemaparannya berupa visualisasi yang full color dan full animasi. Jadi tidak perlu saya dan teman-teman jelaskan, mereka dengan lihat saja, oh si SpongeBob bilang begini loh, oh si Patricknya bilang begini, Upin Ipin bilang begini. Jadi mereka baca sendiri buat yang sudah bisa baca, buat yang belum bisa baca, apa yang si animasi lakukan itu sudah menggambarkan isi dari CES tersebut. Nah, yang kedua, selain visualnya dibuat sedemikian rupa untuk anak-anak ya, juga kami menyiapkan game. Jadi game-game, banyak game yang kami mainkan, tapi di dalamnya diselipkan edukasi tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Terus yang terakhir, GNI nggak selamanya di Bojongmangu, jadi harus ada oleh-oleh dari GNI yang untuk anak-anaknya juga. Jadi sekarang anak-anak sekecamatan Bojongmangu sudah ngerti nih apa yang nggak boleh disentuh, apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh lewat lagu yang sengaja Mbak Mekar minta saya buat. Saya buatkan dibantu oleh teman-teman dari Pusaka Bojongmangu yang kreatif-kreatif ya. Ada Aoyo, ada Aaki yang bikin aransemen musiknya, ada Abohar juga. Dibantu sama kameramen dari GNI, ada Arif Aryan, Agus dan lain sebagainya. Saya sendiri membuat lirik dan lagunya. Terciptalah lagu CES, Tubuhku Berharga. Nah kalau ada gerakannya juga, kalau misalkan Mbak, Mas dan orang tua saya yang semuanya yang ada di sini dan sahabat Wibawa Mukti di rumah penasaran gimana sih gerakannya, datang aja di Festival Hari Anak Universal pada tanggal 2 sampai 4 Februari.
di Gedung Wibawa Mukti. Oke. Jadi kita masih penasaran dong. Iya, ya. penasaran datang. Tapi boleh lah. Boleh, Promosinya boleh lah ya. Bikin kita penasaran ya. Bikin mau datang ke festival ya. Oke. Bu Ici, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Sama-sama. Dan kita juga masih harus bertanya lagi nih sama yang punya salah satu penggagas kegiatan festival ini. Ada Bapak Iswadi selaku Wakil Ketua Panitia Festival Literasi Hari Anak Universal persembahan GNI dan juga Pemkab Bekasi. Bapak. Halo. Keasikan nyimak. Bapak dapat terakhir nih ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Nih Pak, Festival Literasi Hari Anak Universal. Ini di festival itu akan ada apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iswadi. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Panitia Festival Literasi Hari Anak Universal persembahan dari GNI dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya juga dari GPMB, adalah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Bekasi. Induknya di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi anaknya Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oke. Jadi saya mau sedikit gambaran tentang pameran atau festival ini. Jadi festival ini merupakan CSR dari PT dari Hyundai yang di Indonesia dikelola oleh Yayasan Gugah Nurani Indonesia, yang kebetulan di sini ada project manajernya Ibu Mekar Damayanti Sianipar. Keberadaan festival ini didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bekasi lewat beberapa dinasnya, diantaranya ada Bapeda, kemudian ada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ada Dinas DP3A Kabupaten Bekasi, ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan tentunya Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi yang tempat hari ini kita bisa podcast ya. Jadi pemerintah sangat mengapresiasi keberadaan CSR ini. Jadi kita bisa bayangkan kalau pemerintah Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan CSR ini lebih dari 3.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Kita bisa bayangkan akan semaju apa kan gitu. Ya, karena betul. Baru satu saja GNI lewat Hyundai lewat GNI, satu kecamatan sudah dibangun kan gitu. Nah, ini semoga bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Bekasi untuk lebih mencoba untuk berkolaborasi dengan pemerintah memberikan CSR-nya ke Kabupaten Bekasi. Hingga akhirnya Bekasi yang sekarang banyak berdiri industri akan semakin maju, semakin sejahtera. Nah, kemudian nanti pada tanggal 2, 3, dan 4 Februari 2022 kita akan adakan Festival Literasi Hari Anak Universal yang bertempat di Gedung Wibawa Mukti, di mana kita punya target kunjungan per hari 500 anak. Kita batasi karena masih situasi COVID, tentunya dengan prokes ketat, kemudian jaga jarak dan pengaturan jam masuknya. Kita sudah perhitungkan, kita tidak ingin gara-gara festival ini mungkin akan membahayakan ke anak-anak kita. Komitmen panitia sendiri, kami mengapresiasi sangat tinggi Hyundai, pemerintah kabupaten sangat mengapresiasi CSR ini. Semoga acara festival ini bisa sukses dan akhirnya bisa menginspirasi perusahaan lain. Amin. Baik, amin. Karena Kabupaten Bekasi sendiri merupakan industri terbesar ya Pak ya. Yeah. Kalau misalkan semua industrinya memberikan CSR-nya kepada kabupaten, dengan salah satunya memberikan kontribusi kayak GNI di Kecamatan Bojongmangu, luar biasa perubahannya. Kebayang Kabupaten Bekasi akan seperti apa. Oke Pak, untuk Festival Literasi ini sendiri ya akan berlangsung pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Februari 2022 di Gedung Geraha Pariwisata. Nah,
Untuk di Gedung Wibawa Mukti. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Gedung Wibawa Mukti. Kenapa Geraha Pariwisata? Kalau Ya? Mau ngapain di sana? Halo, halo. Gedung Wibawa Mukti. Nah, Iya. sebenarnya tujuan dari diadakan festival literasi ini itu apa sih, Pak? Seperti kita ketahui biasanya festival tuh ya kuliner, ya fashion, itu akan lebih menarik perhatian tentunya ya. Kalau festival literasi kayaknya, apaan sih festival literasi? Akan ada apa di sana? Apa yang akan menarik perhatian pengunjung di festival literasi ini? Kalau festival biasanya kuliner gitu ya, bisa diicip-icip ya. Kalau literasi kira-kira bisa diicip-icip enggak kan gitu. Tentunya kita akan tujuan dari festival ini pertama adalah GNI yang lokus CSR-nya di Bojongmangu. Ketika sudah berhasil selama 2 tahun ini akan kita pamerkan, kita tunjukkan, kita ke masyarakat Kabupaten Bekasi secara seluruh. Hingga akhirnya teman-teman, anak-anak, para guru nanti yang datang terinspirasi. Ternyata belajar bahasa Inggris mudah. Ternyata ibu-ibu yang nenek-nenek aja belajar website blog bisa kan gitu. Jadi di situ akan menginspirasi lah yang datang atau yang berkunjung ke pameran ini. Sehingga peran GNI ini yang kalau mungkin orang melihat ini pameran lokal, tapi kalau saya katakan ini pameran internasional. Jadi hasil dari pameran ini nanti akan dibawa GNI ke Hyundai dan disebar di jaringan di seluruh negara yang ada Hyundai. Jadi saya sangat bangga ketika pameran ini nanti berhasil dan membawa nama bagus Kabupaten Bekasi. Hingga akhirnya ada ketertarikan atau inspirasi perusahaan lain untuk menaruh CSR-nya di Kabupaten Bekasi. Jadi ya harapan saya dengan berkunjung ke pameran ini kita mendapat ilmu, kita mendapat nanti silaturahmi lewat tukar kontak WA dan sebagainya. Dan saya merasakan dan melihat ini pameran literasi terbesar mungkin di Kabupaten Bekasi yang pernah dilakukan, karena selama ini memang belum ya gitu. Oke. Untuk festival ini sendiri nih Pak, ini dibuka untuk umum, apakah dikenakan biaya atau seperti apa caranya agar kita bisa ikutan di festival ini? Sebetulnya festival ini awalnya akan dibuka untuk umum. Ya. Tetapi setelah kita memperhatikan perkembangan COVID dan sebagainya, kita batasi pada yang diundang oleh Dinas Pendidikan. Oke. Nah, tetapi nanti kita akan share hasil-hasil festival itu lewat digital. Jadi selama 3 hari itu akan divideokan, akan direkam, dan kemudian rekaman itulah nanti yang akan kita share lewat medsos, lewat yang lainnya lah. Jadi sekarang sudah zaman hebat lah, tanpa harus datang langsung bisa melihat gitu. Bisa melihat dan merasakannya juga ya Pak ya. Akan lebih seru kayaknya ya kalau misalkan festival ini dibuka buat umum ya Pak ya. Tapi sebenarnya apa daya ya, masih corona, masih dalam masa pandemi. Nah Pak, kalau tadi Bapak memberitahu bahwa undangan nanti akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Berarti nanti yang akan datang ke festival ini hanya siswa-siswa sekolah atau gimana? Yang utama kita yang diundang adalah anak-anak di tingkat SD. Nah, itu komposisinya 60% untuk warga Bojongmangu, 40% untuk warga umum Kabupaten Bekasi. Insya Allah 23 kecamatan akan kita undang, walaupun itu hanya perwakilannya. Jadi gemanya biar di seluruh Kabupaten Bekasi. Betul. Gak apa-apa ya Pak, perwakilan dari perwakilan itu kan bisa dari satu nyebar ke yang lain nyebar ke yang lain, jadi semuanya tahu bahwa Bojongmangu sekarang sudah maju luar biasa berkat GNI dan juga PT Hyundai Motor ya. Bapak terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti target per hari 500 pengunjung bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Agar penyebar luasan informasinya juga bisa lebih cepat ya Pak ya. Berarti nanti Desa Bojongmangu akan berkumandang di negara. Ya. Mudah-mudahan para
para penggiat yang di Bojongmangu juga bisa turut hadir, memberikan kontribusi nanti ya. Entah kapan ya, who knows, nggak ada yang tahu. Betul. Siapa yang tahu. We never know. Kita semua yang ada di sini bisa ikut mewakili Kabupaten Bekasi khususnya Bojongmangu di kancah internasional. Berkat dukungan GNI tentunya ya. Harus disupport tentunya Bu ya. Oke, jadi Sobat Ibu Pamukti Festival Literasi yang nanti akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022 di Gedung Wibawa Mukti, tepatnya di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi. Yes, Festival Literasi ini akan menunjukkan hasil kinerja GNI atau Yayasan GNI yang sudah bekerja selama tahun kurang lebih dari tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk membangun pendidikan SDM yang ada di Bojongmangu, khususnya pendidikan di tingkat sekolah dasar. Betul. Dan Sahabat Wibawa Mukti nanti bisa menyaksikan apa saja keberhasilan yang sudah dilakukan GNI melalui program-programnya di Festival Literasi pada tanggal 2 sampai dengan 4 Februari nanti. Oke. Nah, sebelum kita udahan ya, sebelum kita pamitan, aku mau ada satu statement dulu nih dari setiap perwakilan ibu-ibu dan juga bapak yang ada di sini untuk bisa memberikan ungkapan ya. Gak usah banyak-banyak, 2 kata. 2 atau 3 kata. 2 atau 3 ya? kata deh. 2 atau 3 kata ungkapan yang terbersit di pikiran Bapak dan Ibu tentang GNI. Urut dari saya berarti ya. Oh, boleh. Ya. Udah jadi start duluan ya. Kalau tadi saya paling belakang, sekarang saya harus pertama. Ayo, boleh. Dari Bapak. Bapak, kalau saya sebutkan GNI, apa yang terbersit di pikiran Bapak? GNI, kreatif, inovatif, dan menginspirasi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kalau dari Bapak, GNI di hati. Wow. Jadi udah bukan istrinya lagi Pak yang di hati Pak. Oh ya, aduh, jangan gitu. Bahaya nih. Bahaya nih. Ibu, GNI bikin melek internet. Luar biasa. Selanjutnya Ibu Lilis. Silakan. Ibu Lilis Karlina. Salah bukan. Bukan Mas Bayu. Ibu Lilis, kalau dengar kata gugah nurani Indonesia. Ya baik, saya tidak cukup 2 kata. Wah, banyak nih. Saya mau beberapa kata. Boleh, silakan. Practice makes perfect, but better is better than perfect. Luar biasa. Alhamdulillah kepake English Fun Course-nya ya Bu ya. Ibu Suhaya, kalau kita dengar kata GNI, Ibu akan berkata apa? GNI keren, literat. Wes. Ibu, GNI empowering, elevating. Wih, keren. Pak Juhandi, kata Pak Juhandi, aduh gue apa ya? Yang lainnya udah bahasa Inggris, yang satu di hati. Aduh saya apa ya? Bahasa Sunda kali ya Pak ya, boleh Pak. Bapak, kalau kita sebutkan kata GNI. Kalau buat saya GNI kalau diungkapkan dengan kata-kata mungkin tak akan tergambarkan. Makanya saya akan ya tidak cukup dengan 2-3 kata apa. Betul. Ya kamus yang mewakili 1000 miliar dalam kamus bahasa Inggris aja tidak akan terwakili. Tapi saya akan coba buat pantun. Pantun. Bekasi banget nih. Pantunnya begini. Ke Bekasi langsung ke Cikini. Cakep. Di Cikini duduk termangu tanpa baju. Cakep. Terima kasih untuk GNI karena GNI Bojongmangu jadi maju. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan itu yang nggak pakai baju nggak masuk angin ya Pak. Iya, pantun. Bukan masak air bukan. Oh, bukan. Masak air biar matang biasa gitu aja pantun. Masak air mulu nggak matang-matang ya. Sampai kering tuh air dimasak mulu. Oke, yang terakhir mungkin ya. Terakhir dari Ibu Ici, kalau kita sekilas mendengar kata GNI, Ibu akan mengungkapkan apa?
Belajar tanpa batas. Belajar tanpa batas. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kita semua. Tepuk tangan juga buat Ibu Mekar selaku Project Manager dari Yayasan GNI. Ibu terakhir Bu, boleh dipegang mic-nya? Oke. Dari sekian lama program atau kegiatan yang dilakukan GNI di Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu khususnya di bidang pendidikan untuk sekolah dasar. Apa kesan yang Ibu rasakan setelah apa yang Ibu kerjakan kurang lebih sukses untuk membangun pendidikan di Bojongmangu? Terima kasih Mas. Kesan yang saya rasakan bahwa saya sangat bangga punya kesempatan di dalam hidup saya yang tidak pernah terpikirkan saya, yang jauh-jauh dari kota Medan, Sumatera Utara, tiba-tiba dipindahkan ke daerah Bojongmangu yang selama ini saya tidak pernah mendengar. Mana ini Bojongmangu? Saya kirain ini di daerah Jawa Tengah atau bagaimana, ternyata di bagian Bekasi. Karena jujur aja kalau orang Medan dibilang Bekasi, di pikirannya adalah Jakarta. Ternyata setelah saya sampai dari Medan, Kuala Namu ke Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta jauh lagi ke dalam. Pertama-tama kesan saya, kenapa saya di sini gitu. Tapi setelah saya jalani, bahkan saya tinggal di daerah Bojongmangu juga. Saya ngontrak di daerah Bojongmangu juga. Saya merasakan bahwa ternyata perbedaan itu sangat indah. Saya mengenal orang-orang Bojongmangu sangat ramah sekali dan punya potensi-potensi yang luar biasa. Dan saya melihat kemajuan dari Bojongmangu itu sangat luar biasa dan saya yakin memang jikalau kita bersama-sama ingin maju, semua pasti bisa. Dan semua orang kalau sama-sama belajar, sama-sama bekerja dan juga mempunyai niat dan keinginan yang kuat, semua pasti bisa. Dan saya melihat langsung dan saya merasakan langsung dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang ada di Bojongmangu, semua luar biasa. Dan nanti akan kita lihat di tanggal 2 dan 4 Februari 2022 di pameran kita ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu, terakhir nih satu lagi. Seperti yang kita itu sudah bahas dan sudah saya singgung ya. Ini akan tidak berlangsung selamanya. Ibu tidak akan ada lagi di Bojongmangu atau GNI tidak akan lagi ikut berkontribusi di Bojongmangu setelah ini. Harapannya dari GNI sendiri, apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk Bojongmangu tanpa GNI? Harapan saya, apa yang akan dilanjutkan untuk Bojongmangu jikalau tidak ada lagi GNI, semua program-program yang telah kita bentuk selama 2 tahun, mari tetap dipertahankan, dibuat keberlanjutannya, dimajukan dengan persembahan terakhir kita nanti yaitu pembangunan 6 ruang bermain dan baca ramah anak. Ayo dong, semua lintas instansi, lintas departemen yang di dalamnya sebenarnya ada komunitas, ada ibu dan anak, ada juga untuk pelatihan-pelatihan pendidikan, perekonomian, kesehatan. Mari kita bersama-sama kita bangun Kecamatan Bojongmangu secara khusus dan kecamatan-kecamatan lain secara umumnya. Dan mudah-mudahan dengan program yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini juga akan menggaung kepada perusahaan-perusahaan lain. Dan nanti sama-sama untuk memajukan lagi daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Mekar dan juga Yayasan GNI. Ibu, saya mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam mewakili Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah dilakukan selama ini khususnya di Kecamatan Bojongmangu. Sampaikan salam kita juga kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Hyundai Motor Korea sana dan ucapkan terima kasih banyak kita juga kepada beliau-beliau yang sudah bersedia memberikan CSR-nya kepada Kabupaten Bekasi khususnya untuk membangun pendidikan di Kecamatan Bojongmangu. Sekali lagi tepuk tangan Ibu Bapak. Terima kasih banyak waktunya semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Pastinya tanggal 2 sampai tanggal 4 kita pasti akan ketemu lagi. Pak Juhandi pasti akan ada di sana kan? Iya, harus ada. Kayak kalau nggak ada Pak Juhandi itu festival nggak jadi.
Enggak, tetap berlangsung ya. Cancel ya. Nadia, senang banget kita hari ini udah ngobrol banyak banget ya. Ya banget, dan kita juga jadi lebih tahu Betul. seperti apa Bojong Mangu sekarang, Betul. ngapain dulu ya kan. Tentunya berkat kerja keras dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia yang sudah membangun Bojong Mangu sedemikian rupa sehingga masyarakat di Bojong Mangu mulai dari gurunya, orang tuanya, terus juga murid-muridnya memiliki mindset, benar kata Pak Juhandi tadi, mindset yang sedikit banyak sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Lebih maju ya. Oke, baik sahabat Wibawa Mukti, kita ucapkan terima kasih banyak ya, dan juga jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program acara Wibawa Mukti TV yang lainnya, salah satunya yaitu Apa Kabar Bekasi, dan jangan lupa sahabat Wibawa Mukti untuk share video ini dan juga like dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita agar program-program baik dari pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun di luar pemerintah Kabupaten Bekasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Oke deh, kalau gitu kita berdua juga harus pamit undur diri ya Mas Bayu ya. Betul, kita berdua pamit undur diri dan juga Ibu serta Bapak-bapak semua yang ada di sini juga pamit undur diri dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat selalu untuk kita semua sampai nanti tanggal 2 dan juga sampai tanggal 4 ya, kalau bisa seterusnya sehat semua ya. Amin. Amin. Kita berdua pamit undur diri, saya Bayu Nugraha dan saya Nadia Vita Adisti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.